Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Ibu Fandaroro Amiati. Ibu di sini melanjutkan mengajarkan pelajaran matematika khususnya di kelas 11. Ini khususnya untuk 11 MO1, 2 dan 3. Kembali lagi belajarnya bersama Ibu. Nah, di sini penilaian Ibu masih tetap sama. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama itu sikap. Nah, sikap itu dari awal Ibu udah jelaskan. Hampir 70% Ibu penilaian mengenai sikap. Sikap di dalam kelas, sikap saat kalian berbicara sama Ibu, bersama teman, itu dinilai ya. Nah, kemudian di sini karena metodenya daring, berarti Ibu lihatnya bagaimana kalian ngechat atau misalkan berkomunikasi melalui media sosial, tata bahasanya diperhatikan. Nah, yang kedua itu adalah absensi, dan yang ketiga itu adalah penugasan. Nah, berarti Ibu sarankan untuk daring kali ini kalian tidak melewati tugas-tugas yang diberikan. Nah, bagaimana sih pengumpulan tugas? Masih tetap sama menggunakan Google Classroom. Berarti pertama ketika belajar sama Ibu, satu, kalian harus masuk grup WA atau grup WhatsApp angkatan kelas 11 matematika, khususnya 10 MO1 2 3 ini masuk grup angkatan kelas 10. Nah, di situ biasa Ibu akan kasih materi bagaimana cara mengumpulkan tugas menggunakan Google Classroom. Nah, terus di situ yang ketiga itu silahkan diskusi atau dipertanyakan mengenai pembelajaran matematika. Nah, kali ini Ibu akan bahas materinya mengenai matriks. Mungkin bagi kalian baru mendengar kata matrik. Apa sih matrik itu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan ada 3 subbab. Pertama definisi, kedua notasi, yang ketiga adalah istilah dalam matrik. Nah, oke, kita lanjut aja. Yang pertama itu definisi matrik. Apa sih matrik itu? Nah, matrik itu sebuah jajaran bilangan-bilangan berbentuk persegi, panjang, atau persegi yang tersusun dalam baris dan kolom yang terletak di dalam kurung. Contohnya seperti apa sih? Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke. Tabel. Tabel apa sih ini? Nah, Ibu ambil tabel jenis-jenis makanan, khususnya orang-orang yang lagi diet ceritanya ya. Nah, di sini ada jenis makanan dimisalkan KLM. Nah, contohnya KLM ini adalah jenis-jenis makanan. Sedangkan di pinggirnya ada kandungannya. Contoh, misalkan ada jenis makanan K, di sini kandungan makanannya itu di sini ada kalsium. Kalsiumnya berapa? Ada 30. Terus zat besinya mengandung apa? 10, vitaminnya 10, kolesterolnya 8, dengan kalorinya berapa nih? 60 ya. Nah, di sini adalah tabel mengenai jenis-jenis makanan dengan kandungan makanannya. Gimana sih kalau misalkan kita ubah bentuk ini ke dalam bentuk matrik? Nah, kita bisa lihat nah seperti ini ya bentuknya, akan susunan angka-angka yang di dalam kurung. Nah, di sini ada angka misalkan secara horizontal 30 10 30 ya. Sedangkan yang misalkan yang vertikalnya di sini ada yang 30 10 10 8 60. Nah, ini adalah bentuk matrik. Jadi elemen-elemennya itu berbentuk angka, bisa persegi ataupun persegi panjang. Ini contoh yang persegi ya, persegi panjang. Oke. Nah, itu mengenai definisi matrik. Nah, selanjutnya adalah notasi matrik. Apa sih notasi matrik itu? Nah, di sini kita tampilkan ada yang di dalam kurung kayak A11. Ini dibacanya bukan A11 ya, tapi A11. Sebelahnya ada A12 dan seterusnya, sampaikan A13 atau sampaikan A1N. Nah, di sini maksudnya apa sih A11 itu? A11 itu adalah dibacanya si A-nya ini adalah baris pertama kolom pertama. Nah, di bawahnya di sini ada yang tulisannya A21. Apa sih A21 itu dibacanya? Tetap
A, si A-nya ini adalah baris kedua kolom pertama. Nah, itu adalah notasi-notasi matrik. Oke. Nah, di sini contoh soalnya, misalkan nih, diketahui matrik A. Ibu ngambilnya tadi ya yang contoh matrik yang awal. Di sini ada 30 secara horizontal ya, 30 10 30. Terus yang keduanya ada 10 10 10 dan selanjutnya bisa dilihat ya. Nah, di sini misalkan tentukan banyaknya baris dan kolom pada matrik A berturut-turut adalah. Nah, gimana sih? Nah, pembahasannya kayak gini nih. Kita harus tahu dulu apa yang namanya baris sama kolom. Baris itu apa sih? Baris itu adalah susunan bilangan-bilangan mendatar atau secara horizontal ya. Horizontal kayak tangan ibu gini, horizontal dalam matrik. Nah, contohnya nih, baris pertama. Baris pertama dari soal itu kita bisa lihat angkanya mana aja, yaitu ada 30, 10, 30 ya, secara horizontal itu baris yang pertama. Gimana baris yang kedua? Yaitu ada 10, selanjutnya 10, 10. Baris ketiga gimana? Nah, kalian bisa lihat di sini, bisa tebakkan baris 3-nya berapa, baris 4-nya berapa. Nah, di sini cuma sampai baris ke-5. Oke, itu mengenai baris. Jadi baris itu bilangan-bilangan mendatar yang secara horizontal. Bagaimana dengan kolom? Kalau kolom itu susunan yang secara vertikal, berdiri gini. Kalian bisa lihat ya di situ di contoh soalnya. Kalau misalkan kolom pertama yang mana? Lihat yang bawah, 30 10 10 8 60. Kalau yang kolom kedua berarti 10 10 30 4 40. Nah, kolom ketiga, oke, bisa sebutkan ya. Oke, selanjutnya itu mengenai notasi matrik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai istilah dalam matrik. Istilah dalam matrik itu ada 3. Oke, yang pertama itu ordomatrik, yang kedua itu transpos, yang ketiga itu kesamaan matrik. Oke, kita bahas dulu yang pertama, istilah dalam matrik itu ordomatrik. Apa sih ordomatrik itu? Ordomatrik itu bisa disebut juga dengan ukuran dari suatu matrik. Nah, bagaimana sih ukurannya? Nah, kita lihat dulu, dimisalkan dulu nih, seperti di sini ada bentuk umum dari matrik, yaitu misalkan matrik A dengan ordo M kali N. Nah, maksudnya di sini kita bisa lihat, kalau kita ambil contoh, bisa ambil contoh yang matrik A yang sebelumnya ya. Nah, di sini si matrik yang A ini yang 30, 10, 30 dan seterusnya ini dia matrik apa? Merupakan ordo berapa? Nah, kita lihat dulu di sini barisnya ada berapa sih? Kita bisa hitung 1 2 3 4 5, ada 5. Sedang kolomnya ada berapa? 3. Berarti kita bisa tuliskan di sini si matrik A ini berordo 5 kali 3, di mana 5 baris dengan 3 kolom. Oke, kalau tadi contohnya dari awal sampai yang barusan itu sama, kita sedikit beda. Di sini ada yang namanya matrik B. Oke, matrik B ini di sini ada dalam angkanya ada 6, min 1, 2. Merupakan matrik apa sih? Berordo berapa sih dia? Nah, di sini kita lihat barisnya ada berapa? Kita lihat ada 1, yaitu 6 min 1, 2. Sedangkan kolomnya berapa yang vertikal? Ada 3. Ya. 1 2 3. Di sini ada 6 min 1 2. Berarti di sini matrik di sini untuk yang B ordonya barisnya 1, kolomnya 3. Berarti kita bisa tuliskan B di bawahnya 1 kali 3. Oke, itu adalah ordo matriks ya. Pertama kalian tuliskan barisnya dulu baru kolom. Oke, selanjutnya setelah ordo matrik ada yang namanya transpos matrik. Nah, transpos matrik ini biasanya dituliskan dengan pangkat T ya. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan ada matrik H. Lihat dulu, kita flashback dulu. Untuk H ini ordo berapa sih? Ayo. Tuh ya, di sini ordonya adalah 2 kali 2, di mana barisnya 2 dengan kolomnya 2.
Oke, baris pertama itu 10, baris kedua itu 7 dengan min 5. Jika si H-nya ditransposkan seperti apa? Oke, akan seperti ini. Yang tadinya baris pertama itu akan menjadi kolom pertama. Lihat di sini, bisa kita lihat ketika barisnya pertama 10, nah di sini si kolomnya akan berubah menjadi 10. Jadi dibalikkan ya, yang tadinya baris menjadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Oke, itu untuk contoh yang H. Gimana yang I? Nah, di sini Ibu buat dua contoh ya. Yang pertama H, yang satu I. Yang satu ini di sini ada yang tadi ya sama 6, yang 1 2. Ini baris, tadinya satu baris. Nah, maka ditransposkan, maka ini akan jadi satu kolom. Bisa dilihat ya, perhatikan baik-baik contohnya seperti apa. Intinya kalau transpose itu ketika baris akan menjadi kolom. Oke, selanjutnya mengenai kesamaan matrik. Udah jelas ya, kesamaan. Apa sih kesamaan itu? Lambangnya akan menjadi, kalau matematika kalau sama apa? Ya, betul ya, sama dengan. Nah, dikatakan matrik kesamaan itu ketika matrik A dan matrik B dikatakan sama dengan, ini syaratnya ada 2. 1, ketika ordo matrik A sama dengan ordo matrik B. Jadi ketika matrik A-nya ordonya 2 kali 2, maka si matrik B-nya juga harus 2 kali 2. Oke, sedangkan yang B, semua elemen yang seletak, nah harus bersesuaian pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama. Contohnya kayak gimana sih? Yang B mah agak bingung ya. Kita lihat di sini, disajikan sebuah matrik. Lihat, perhatikan baik-baik. Di sini ordonya 2 kali 2. Oke, kita lihat di sini kalau kesamaan matrik. Kalau dari awal tadi kita angkat terus. Sekarang kita ada hurufnya. Contohnya nih, kayak yang baris yang kedua. Yang pertama yaitu 5P tambah Q. Dia itu akan sama dengan berapa sih posisinya? Lihat, posisinya akan sama dengan angka angka 7 ya. Nah, berarti 4 itu akan sama dengan 4. Nah, posisinya itu harus sama, berarti nilainya itu pun sama. Nah, gimana sih? Nah, contoh soalnya gimana? Nah, misalkan tadi ada contoh yang kesamaan matrik. Maka tentukan nilai P dan Q-nya. Pertama, yang kalian lihat itu, lihatlah yang memiliki variabel. Apa variabel? Variabel itu adalah yang berunsur huruf. Oke, di sini Ibu tuliskan misalkan ada 5P ditambah Q, itu letaknya akan sama dengan tadi berapa? 7. Dan sedangkan yang Q ditambah 3, letaknya itu akan sama dengan berapa? Betul ya? 5. Nah, pertama kita lihat dulu, kita bandingkan. Kira-kira kita ngerjainnya yang mudah yang mana? Yang memiliki 2 variabel atau yang 1? Nah, mudahnya adalah yang paling sedikit memiliki variabel, yaitu yang 1. Contohnya yang Q tambah 3 sama dengan 5. Kenapa seperti itu? Karena kita akan dapat hasilnya nilai yang Q. Caranya kita menggunakan aljabar. Nah, di sini materi kelas 10 itu nyambung ya ke kelas 11. Makanya harus memperhatikan dan jangan sampai buku catatannya hilang. Oke. Nah, kita kembali lagi ke bagian Q ya. Ketika Q tambah 3 sama dengan 5, ketika kita mau mencari Q, maka si Q-nya buat sendiri, maka si 3-nya pindah. Ya. Nah, di sini dia lambangnya positif. Ketika dia pindah dengan temannya, maka lambangnya akan berubah menjadi negatif. Maka si Q itu akan mendapat hasilnya berapa? Yaitu 5 kurangi 3 berapa hasilnya? 2. Berarti kita udah dapat nilai si Q. Sekarang kita udah dapat nilai Q. Carilah variabel yang belum diketahui apa? Yaitu P. Gunakan variabel yang memiliki 2 karena Q-nya udah dapat, tinggal disubstitusi. Di sini kita lihat ada 5P ditambah Q sama dengan 7. Substitusi nilai Q. Berapa tadi nilainya? Oke, betul ya? 2. Oke, berarti kita masuk di sini 5P ditambah Q-nya ganti dengan angka 2. Oke, positif 2 sama dengan 7.
Sekarang 5P buat sendiri yang memiliki variabel sama dengan. Nah, sekarang si 2-nya ini harus berteman sama yang sama ya, yang tidak memiliki variabel. Nah, ketika si 2-nya tadi positif pindah jadi negatif. Maka di sini kita lihat 5P sama dengan, kita tahu 7 dikurangi 2 berapa? 5. Maka P hasilnya 1. Kenapa sih 1? Karena di sini 5 dibagi 5 sama dengan 1. Itu mengenai kesamaan matrik. Nah, kalau misalkan kalian masih agak bingung, kalian bisa pelajari lagi lebih dalam di video ini. Atau misalkan nanti bisa cari sumber belajar lain biar nambah-nambah ilmu pengetahuan kalian. Nah, di sini Ibu akan bahas itu dulu. Ibu akan berikan tugas, nanti di akhir akan ditayangkan dan di upload juga di Google Classroom soalnya apa ya. Nah, di sini sekian dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya, sistem penilaiannya sama. Jadi, yuk semangat. Ayo sekarang anak SMK, karena SMK itu pasti bisa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.